Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, kegaduhan di KPK terus mencapai puncak. Puncaknya banget kita belum tahu, tapi terus menaik ini. Apakah hari ini? Karena nanti sore akan ada aksi dari KPK, Komite Peduli Keadilan, yang akan mengingatkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK versus KPK ya nanti sore. Apakah itu akan menjadi puncak kegeraman rakyat terhadap Firly Bahuri dan KPK-nya? Ataukah besok lusa masih akan ada yang jauh lebih keras, jauh lebih panas, jauh lebih menggoncang? Ya, kita akan tunggu waktu, kita lihat nanti bagaimana. Tapi yang pasti kita juga harus menilik ke belakang ya, sebagai sebuah kaca spion itu kan kalau kita pakai mobil sesekali harus kita lihat ya. Jangan menjadi fokus utama. Kalau jadi fokus utama kan repot ya, fokus ke belakang malah nabrak kita. Tapi sesekali kita harus melihat karena sejarah itu berulang. Dan kita harus melihat bagaimana pola-pola yang terjadi di masa-masa lampau itu juga akan kembali berulang di masa kini dan di masa yang akan datang. Sehingga alat untuk kita memprediksi apa yang akan terjadi besok dan lusa adalah pemahaman kita terhadap masa lampau. Untuk itulah kemudian saya ingin mengajak sahabat SC Channel semua untuk mengingat kembali dari mana titik awal kehancuran KPK itu. Ya, sebetulnya banyak yang sudah berkembang mengenai sosok seorang Firly Bahuri yang mulai dari awal menjadi calon pimpinan KPK saja sudah bermasalah. Sudah ada kasus-kasus yang menjeratnya dalam tanda petik ya. Tapi kemudian itu seperti yang diabaikan. Bahkan ketika pemilihan di gedung DPR luar biasa, aklamasi. Jarang sekali itu aklamasi ya. Tapi ya itulah, justru itu yang menjadi catatan kita bersama. Setelah Firly masuk jadi ketua KPK, mulailah serentetan hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang mengiris-ngiris keadilan rakyat terjadi. Dia menggunakan helikopter yang entah punya siapa gitu ya. Padahal di sisi lain katanya yang memusuhi saya adalah yang mendapatkan keuntungan dari para koruptor. Justru kita ingin memberantas korupsi, koruptor sampai ke akar-akarnya. Justru yang kita tidak lihat itu ada di KPK. Begitu ya. Nah, tapi yang menjadi trigger besar saya kira ya ini. Pilih Pancasila atau Al-Quran. Gila ini. Ada 1-2 tokoh yang membela. Tapi tentu kita tidak akan bahas ya. Biarkan saja itu. Tapi ini menjadi salah satu soal dari tes wawasan kebangsaan. Konon katanya begitu. Padahal kalau menilik dari karakter pertanyaannya pun ini bukan gaya, bukan tipe soal dari tes wawasan kebangsaan. Kalau mau tes wawasan keagamaan, barangkali bisa lebih dekat ke situ. Iya kan? Nanti kita lihat. Saya kira ini kan kejadian di tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian KPK mulai menjadi di bawah kendali presiden. KPK menjadi rumpunnya eksekutif. Ya sangat wajar kemudian kita berpikir, kita memprediksi dan memang kejadian bahwa setiap tindak tanduk KPK itu di bawah kendali presiden. Padahal KPK itu harusnya independen sebagai sebuah komisi. Lah, tapi para pegawainya akan dijadikan ASN.
Iya kan, ketika menjadi ASN maka dia menjadi rumpunnya eksekutif. Dia menjadi bawahannya presiden. Iya. Nah ini yang kemudian akhirnya bergulir. Ya, kita tahu orang-orang hebat macam Novel Baswedan yang selalu terdepan dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Termasuk yang dibantai habis. Yang tidak lolos. Padahal aneh sekali. Tes apa sih yang membuat seseorang tidak lolos? Padahal seseorang itu sudah menjadi orang. Sudah efektif dalam fungsinya. Kan bisa dikatakan tesnya yang salah kalau begitu. Iya kan? Tes seleksi itu fungsinya apa sih? Untuk mencari the right man on the right place. Ini the right man on the right place-nya sudah ada. Jadi tesnya pun sebetulnya sudah tidak diperlukan. Kan gitu. Jadi kan ini berkembang. Ini kan si akal-akalan saja. Untuk menjegal orang-orang yang justru berkualitas. Apa maksudnya? Kalau orang-orang yang berkualitas harus disingkirkan, orang-orang yang tidak berkualitas tapi loyal pada keinginan pimpinan dipertahankan. Kira-kira itu masuk kategori karakteristik kelompok seperti apa gitu. Nah, ini pembenturan ini kita juga masih ingat dalam tes TWK ada pertanyaan soal Habib Rizik. Ada pertanyaan tentang kerudung. Itu juga dibenturkan sama. Jadi sila ketiga dibenturkan dengan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dibenturkan dengan persatuan Indonesia. Padahal katanya tes ini dibuat atas kolaborasi kerjasama banyak institusi termasuk PSIAD, Psikologi Angkatan Darat. Tapi kok bisa begini? Jangan-jangan hanya klaim saja gitu. Karena tipenya pun bukan tipe tes TWK. Dan oke, kita lihat dulu videonya. Kita dulu video menarik dari anggota dewan dari PKS nih kayaknya. Pada kesempatan singkat dan ringkas ini yang berharga ini saya hanya ambil 2 contoh saja. Yaitu pertama seorang muslimah calon ASN KPK ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jilbabnya demi bangsa dan negara. Ketika dia menjawab tidak, saya akan tetap memakai kerudungnya. Penguji mengatakan Anda egois, tidak berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran. Tidak boleh memilih kedua-duanya. Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar bahwa BKN ingin memberangus habis paham radikalisme agama yang telah menyebar di kalangan ASN. Dengan alasan tersebut, BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara, pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar. Pertama, mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita yang arif dan bijaksana, menyandingkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila. Kedua, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusi Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berasal atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau agama. Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Ya, luar biasa ya, ada BKN yang saya juga tidak begitu jelas fungsinya bagaimana ya, apakah betul-betul BKN yang melakukan itu ataukah ada dorongan dari pihak-pihak tertentu. Lagi-lagi ketika yang di bawah hanya menjadi robot, hanya dikendalikan. Kalau lihat thumbnail saya ini wayang ya, jadi KPK hanya sekedar menjadi wayang dari
para dalang. Nah, dalangnya ini siapa? Apakah satu orang, apakah sekelompok orang? Tentu kita sudah bisa menebak.